Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sudah siap belajarnya? Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran kedua. Ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat belajar! Adik-adik, mari kita amati gambar berikut. Ini adalah rangkaian gambar yang di bawahnya terkandung cerita. Maka gambar ini disebut dengan gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita yaitu gambar ilustrasi. Di mana kalian bisa menemukan gambar ilustrasi? Ya, benar. Kemarin di buku tema 1 kalian menemukan gambar ilustrasi di teks yang berjudul Organ Gerak Hewan. Di situ ada gambar ilustrasi kelinci yang sedang melompat. Gambar ilustrasi ini merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam. Ada gambar yang berupa foto dan ada gambar tangan. Gambar berupa foto misalnya gambar ilustrasi yang terdapat pada buku kalian. Sementara gambar tangan adalah gambar yang biasanya digambar oleh tangan kita menggunakan pensil. Adik-adik, bagaimana langkah untuk menggambar ilustrasi? Langkah yang pertama adalah menemukan gagasan. Gagasan adalah ide atau hal apa yang akan kita gambar. Apakah mau menggambar keadaan di pasar, menggambar pemandangan, menggambar mainan anak-anak, dan sebagainya. Jadi gagasan itu ide. Langkah kedua, setelah menemukan gagasan, selanjutnya kita membuat sketsa. Sketsa itu gambaran kasar yang akan kita buat. Di sini ada contohnya adalah sketsa untuk menggambar mata. Pertama disketsa secara halus, garis-garis halus, kemudian ditebalkan sehingga pada akhirnya di gambar ketiga akan semakin jelas gambar mata. Ini contoh gambar sketsa. Langkah ketiga adalah pewarnaan. Setelah selesai disketsa, selanjutnya diberi warna yang sesuai. Nah, media apa saja yang diperlukan untuk menggambar ilustrasi? Media itu adalah alat dan bahan. Jadi alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk menggambar ilustrasi? Yang pertama, kita perlu media alas. Media alas ini digunakan untuk menuangkan gambar. Biasanya kita menggunakan media alas berupa kertas. Namun, kita juga bisa menggunakan kanvas, kain, bahkan kaca dan komputer. Selain menggunakan media alas, kita juga memerlukan media pewarna. Setelah selesai gambar ilustrasi yang kita buat, selanjutnya diberi warna yang sesuai. Kita bisa menggunakan pensil warna ataupun menggunakan cat air. Adik-adik, kali ini kita masih akan mencoba menentukan ide pokok dan kalimat pengembang yang ada dalam sebuah paragraf. Kita cermati paragraf pertama. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Dari paragraf pertama, di sini paragraf pertama ada 3 kalimat. Di antara 3 kalimat itu, salah satunya adalah ide pokok. Menurut adik-adik, ada di mana ide pokoknya? Di awal, di akhir,
atau di tengah paragraf. Nah, dalam paragraf 1 ini, ide pokoknya ada di kalimat pertama. Kita tuliskan, ide pokoknya, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Ide pokok tidak harus sama persis dengan kalimatnya, bisa kita ubah redaksi kalimatnya, bisa kita ubah susunan kalimatnya. Bisa kita persingkat, misalnya sistem gerak yang unik pada ikan. Boleh seperti itu. Kita tuliskan sistem gerak yang unik pada ikan. Kalian boleh juga mengisi dengan ikan memiliki sistem gerak yang unik. Boleh. Selanjutnya, setelah menemukan ide pokok, kita akan menentukan kalimat pengembang. Nah, kalimat pengembang itu sisanya. Kalimat pengembang berarti ditunjukkan dengan kalimat kedua dan kalimat ketiga. Yang mana kalimat pengembang? Ini kalimat pengembang. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Boleh ditulis yang ini, boleh juga ditulis kalimat yang ketiga. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Adik-adik boleh memilih kalimat yang kedua atau ketiga. Di sini Bu Fitri pilih kalimat kedua, kita tuliskan di dalam tabel. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan hewan vertebrata yang lain. Silakan kalian tentukan ide pokok dari paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.